kabar semuanya? Wah, hari ini tidak terasa hari Minggu lagi. Bisa senang sekali berjumpa dengan Lause dan juga anak-anak yang melihat secara online. Kita senang untuk bisa membagi sharing firman Tuhan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Nah, kebetulan di sini Lause ada bawa teman. Namanya Wah. Namanya Wah. Dan Lause, temannya siapa Lause? Ini saya, namanya Wah, nah adik-adik hari ini kita tidak sendiri. Tidak hanya Lause membawakan firman, nanti tidak hanya Lause membawakan lagu pujian, tapi ada ditemani oleh Wah dan Mimi. Nah, hari ini sebelum itu kita mau bersama-sama berdoa dulu ya, Lause. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih penyertaan yang Kau telah berikan. Kami mengucap syukur bagaimana Engkau boleh memelihara kami, menuntun hidup kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami secara online pada saat ini. Kami tahu ya Tuhan ada keterbatasan. Tapi Tuhan, kami percaya setiap anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan. Setiap kami boleh senantiasa datang kepadamu ya Tuhan dan beribadah kepadamu. Kami juga berdoa untuk Lause-Lause yang juga mengajar sekolah minggu. Engkau berkati ya Tuhan di dalam keadaan sehat-sehat, supaya bisa juga membantu setiap anak-anak boleh membawa mereka pujian dan membawa mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan juga Lause Heni yang pada saat ini nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, Lause, kita sudah selesai berdoa. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah berdoa? nyanyi. Ya betul. Wah, iya, kita harus bernyanyi pujian. Nah, pujian kita yang pertama itu, adik-adik yang dua ini tahu nggak? Wah, ada lagu pujian yang biasa kita nyanyikan. Tahu nggak? Wow, Mas Sekolah Minggu. Oke. Ya, senang sekali ya kita mau bernyanyi, memuji Tuhan dengan lagu pujian kita yang pertama yaitu Mars Sekolah Minggu. Yang di rumah boleh ikut bangkit berdiri nggak? Kalau yang ini adik-adik udah berdiri nih, nah udah siap nih, udah berdiri. Nah, mereka juga berdiri. Oke, kita bersiap untuk bernyanyi pujian firman Tuhan Mars Sekolah Minggu. Sepanjang hidup, benar nggak Allah? Meme, benar nggak? Yes. Ya, kita harus memuliakan nama Tuhan. Masa tidak terasa kita hari berganti hari. Kemudian kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman, benar nggak? Nah, tapi kayak gitu kita pun merasa sedih juga ya. Gak bisa bertemu. Nah, tapi kasih kita yang Tuhan berikan, kita harus tetap terapkan di dalam kehidupan kita, benar nggak? Yes.
Ya, itu tidak boleh lepas. Nah, kita hari ini mau belajar seperti kasihnya Tuhan Yesus. Ya. Ya kan, Masa? Iya. Heeh. Biar kan, Neng? Iya. Nah, kalau kasih kita itu harus kita tunjukkan melalui apa? Tahu nggak dua-dua ini? Apa sama apa? Hah? Apa itu Apa ya? ya? Tolong kawan. Ya. Wah, bener. Yeay, kamu tahu nggak? Kasih yang harus ditunjukkan itu kasih apa? Ayo, kamu tahu pasti. Oh. Kasih. Menolong mama, papa. Yeay, aku tahu menolong mama, papa bisa. Betul. Iya benar. Nah, mengasihi juga kita juga mengasihi orang tua kita dan teman-teman kita. Setiap orang kita harus kasih. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kita juga harus berdoa bagi mereka, setiap orang ya. Iya. Walaupun dia sebagai musuh kita Benar. harus berdoa bagi mereka. Ya, saya aku tahu sekarang. Hari ini kita mau bernyanyi ya. Lagu? Lagu apa? Apa? K A S I H. Yeay, aku tahu lagunya. Ayo. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman kita nyanyi. Oke, nah kita sayang kepada teman seperti kasihnya Yesus. Kita kan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi yang tadi udah berdiri, silakan duduk kembali. Kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Siap nggak? Siap. Pujian kita yaitu kasih sesama. Oke, kita angkat pujian kasih sesama. Kasihilah sesamamu manusia di dunia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia di dunia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia di dunia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia di dunia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Nah, itu perintah Tuhan. Mau mengasihi Tuhan, kita harus melihat sesama kita.
Ya. Ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk. Hari ini tema yang akan Lause bawakan adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Meme berdoa. Wah, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau bersiap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong lingkupi kami ya Tuhan, berkati kami, mampukan kami boleh menceritakan kebenaran firman, menjelaskan kebenaran firman ya Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak kami yang akan mendengarkan ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat juga bagi mereka supaya mereka boleh memahami dan terlebih mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, anak-anak Lause, tadi Lause sudah kasih tahu bahwa kita akan mendengarkan cerita atau mendengarkan penjelasan tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Di sini kalian harus pegang Alkitab ya. Kita harus terus buka Alkitab dan belajar dari Alkitab. Terlebih dahulu kita buka di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ya, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Itu di situ Yesus berkata, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, itulah hukum yang pertama dan yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini ada dua konteks yang mau ceritakan. Ada dua. Satu, siapa yang tahu? Ayo, Wawa, Meme tahu nggak? Wawa tahu nggak? Tahu nggak? Mengasihi Tuhan. Pintar. Tuh, kan Meme kok pintar. Wawa rajin baca Alkitab ya? Ya, terpecah Lause. Pandai. Oh ya, Meme juga harus rajin baca Alkitab ya, Meme. Oke. Nah, di sini ya, yang pertama kasih kepada Allah. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Kasih kepada Allah ada di dalam hukum Taurat juga yang selama ini kita pelajari ya. Dalam hukum Taurat ada 10. Ya, 10 hukum Taurat itu Tuhan Allah sendiri yang memberikan kepada Nabi Musa waktu itu. Nah, jadi kasih kepada Allah ditunjukkan dari Taurat nomor yang pertama sampai yang keempat. Siapa yang tahu? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mama tahu? Tahu nggak? Meme tahu? Ayo Meme, tahu nggak? Nggak tahu. Aku hampir lupa Lause. Ayo, yang pertama adalah apa? Ayo. Yang pertama adalah ayat ketiga. Di sini kita bisa buka di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tapi kita baca ayat yang ketiga, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Allah memberikan perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa maksudnya? Allah tidak mau kita menyembah kepada yang lain. Dia hanya mau kita menyembah kepada Dia. Iya, benar Lause. Jadi tidak ada Allah yang lain selain daripada Tuhan kita yang maha dahsyat. Tuh ya. Nah, itu ya, kasih kepada Allah yang bisa kita tunjukkan. Yang kedua adalah di dalam ayat yang keempat ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menyembah sesuatu yang bukan Allah sendiri. Ya, selain Allah kita nggak boleh sembah. Misalnya nih, ada sebuah patung kita nengok cantik, terus kita pergi sembah. Nggak boleh. Itu adalah dosa. Iya Lause. Tuh, soalnya tahu nggak? Apalagi contohnya? Masa kalau kita lebih banyak menyediakan waktu kita untuk main game, lihat YouTube, handphone, itu termasuk nggak Lause menyembah? Iya, itu sudah mulai itu menyembah, hatinya sudah mulai suka itu kepada yang ini, lebih menyukai game, lebih menyukai nonton film-film di YouTube daripada menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu hati kita sudah mulai mulai menyembah Dia, dan itu tidak bagus ya anak-anak. Begitu juga anak-anak Lause kalau misalnya kita
suka seperti Spider-Man. Nah, kita mengidolakan dia. Kita bilang dia itu selalu menolong manusia, ya. Terus kita menyanjungnya, ya. Kita tidak mau yang lain. Kita mengidolakan seperti Spider-Man. Padahal dia hanya menolong orang pada saat orang itu mengalami kecelakaan. Tuhan bukan hanya menolong orang siapa saja, tidak melihat dia latar belakangnya, bangsanya, ya. Dia bahkan menyelamatkan itu roh kita, jiwa kita dia selamatkan. Nah, Allah kita itu adalah juru selamat. Jadi dia tidak mau kita menyembah kepada Allah yang lain, baik ada yang di langit, di bumi atau di dalam air. Kalau dia lihat, ada satu pohon yang besar kita mau sembah, nggak boleh ya, Nana Lose, ya dilarang ya. Ya, ini juga ingat ya. Oke. Terus kasih Allah yang ketiga apalagi di dalam hukum Taurat, yaitu tertulis di dalam ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ayo. Masa itu seperti apa ya, Lose? Itu ada yang ngejek-ngejek. Nah, ada bilang Yeso itu, Yaso, asal-asal ngomong, nggak boleh. Menghujat nama Roh Kudus itu juga dosa. Ya, jadi kita nggak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Kita harus menghormati Allah kita. Kita harus benar-benar menyembah, memuji, menghargai Allah kita yang maha dahsyat, maha kuasa. Nah, ya anak Lause, nggak boleh ya kita mengejek-ngejek nama Tuhan kita ya. Walaupun orang lain mengejek, ya biarkan, Tuhan pasti akan menghukum dia. Kita jangan ya, Memang juga jangan ya, Kongla juga jangan ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu yang ketiga. Ya. Kalau menyebut nama Tuhan sembarangan, biasanya ada orang yang bilang juga, oh saya sumpah demi Tuhan. Nah, itu juga nggak boleh kan, Lose? Oh iya, nggak boleh sumpah-sumpah demi nama Tuhan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tuhan nggak suka kita buat ya sumpah ya, nanti saya berjanji. Nggak ada itu, nggak boleh ya. Nah, nggak boleh, itu dosa itu semua. Ya, terus ini yang keempat, apa wujud kasih kita kepada Allah? Yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apa saja ya? Siapa yang tahu hari Sabat itu seperti apa? Ada yang tahu? Mimi tahu? Papa tahu? Seperti ibadah sekolah minggu kan? Atau ibadah di hari Minggu? Ini betul nggak? Betul. Terus kalau hari Sabat berarti kita harus beribadah. Beribadah itu apa saja, Meme? Ayo. Berdoa, memuji Tuhan. Ada lagi. Apa? Mendengar firman Tuhan, Lose. Pintar. Aduh, hebat. Wah, hebat ya. Meme juga hebat. Nah, betul sekali ya. Berarti kita harus menguduskan hari Sabat. Anak-anak Lause harus rajin ke sekolah minggu ya, mengikuti ibadah sekolah minggu. Rajin berdoa, rajin juga membaca firman Tuhan ya. Nah, itu adalah wujud contoh-contoh kasih yang ada di dalam hukum Taurat, seperti yang dikatakan di dalam kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, terus hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga ada diatur di dalam hukum Taurat, yaitu yang kelima sampai yang ke-10. Apa saja? Ada yang tahu nggak? Hukum yang kelima apa ya? Ayo, tahu nggak? Ada tahu nggak ya? Meme tahu. Apa, Mei? Apa, Mei? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Betul. Ya, di dalam Alkitab, di dalam hukum yang kelima mengajarkan kepada kita harus menghormati orang tua kita. Ya, kita tidak boleh marah-marah orang tua, nggak boleh. Kalau mama papa suruh kita belajar, ya kita turutin. Bener ya? Papa bener nggak? Iya betul, Lose. Kalau mamanya minta tolong ambilkan sapu, apa yang Lola lakukan? Bantu ambil sapunya. Kalau Meme, kalau
Mama suruh belajar gimana? Oh, belajar, masuk kamar, belajar. Ih, hebat Meme ya. Oke, nah selanjutnya adalah apa? Yang diatur di dalam hukum Taurat yang keenam adalah yaitu jangan membunuh. Ngeri kali, memang kita nggak boleh membunuh. Membunuh bukan hanya dengan perkataan, membunuh juga dengan perbuatan. Nggak boleh itu. Ya, apa itu membunuh dengan perkataan, dengan perbuatan? Dengan perbuatan yaitu ambil pisau, bunuh, ambil pisau, tembak gitu ya. Itu namanya membunuh. Dengan perkataan apa? Dengan perkataan yaitu kita menyakiti hati teman. Wah, Tuhan menciptakan kita semua berbeda. Ya, jadi kita nggak boleh menyakiti hati teman. Kita mengatakan yang jelek-jelek dengan teman, kita berarti membunuh teman dengan perkataan. Kasihan kan dia, kita bilang dia bodoh, kita bilang dia hitam, kita bilang dia kamu keriting. Nggak boleh. Ya, Nana Rasul, itu namanya kita membunuh. Ya, jangan membunuh. Ya, itu nggak boleh, diatur di dalam hukum yang keenam, yaitu kita tidak boleh membunuh. Ya. Oke ya, paham ya? Oke, selanjutnya adalah jangan berzina. Ya, yang ke-7, jangan berzina. Apa itu jangan berzina? Yaitu dituntut keluarga itu harus setia. Papa dengan mama harus setia, nggak boleh ada pacar lain. Itu maksudnya ya. Nah, ingatkan, papa setia dengan mama, mama setia dengan papa ya. Ini ya. Oke. Papa? Iya. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah yang ke-8 adalah jangan mencuri. Aduh, itu diatur untuk kita bagaimana tidak boleh mengambil barang bukan milik kita. Contohnya apa? Coba Meme. Contohnya apa? Apa ya? Mencuri barang teman seperti pensil. Mama pernah nggak? Teman saya ada kemarin masa dia mengambil punya teman sebangkunya. Nggak boleh, itu namanya dosa. Teman kita tidak tahu kita ambil, tapi Tuhan kita tahu. Ya, nggak boleh ya ambil pensil orang. Ya, nggak boleh juga ambil barang-barang yang orang tinggalkan. Nggak boleh. Paham? Oke, bagus. Paham nggak semua? Iya. Nggak boleh ya kita mencuri. Itu yang ke-8 ya. Selanjutnya adalah apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, siapa yang tahu nih maksudnya apa? Ada yang tahu? Meme tahu? Papa tahu? Saksi dusta itu adalah kita tidak boleh mengatakan yang tidak benar ya tentang orang lain. Ya, misalnya kita tahu teman kita nggak melakukan, terus kita bilang dia melakukan. Ya, kita sudah mengucapkan saksi dusta. Misalnya teman kita nggak memukul kita duluan, ya kita mukul dia duluan, terus kita ngadu sama ibu guru, Bu, dia pukul saya duluan, padahal bukan, kita yang mukul dia duluan. Iya kan? Langsung nggak boleh ya. Kita harus berbicara tentang kebenaran, ya. Ingat ya. Oke. Kita harus mengucapkan yang benar, berbicara yang benar, apa yang benar-benar kita lakukan, ya itu yang benar seperti firman Tuhan, ya Nana Lawson. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah yang ke-10. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Maksudnya apa ya? Contoh maksudnya apa? Itu maksudnya kita nggak boleh. Orang lain punya mobil-mobilan misalnya, kita mau. Akhirnya kita punya niat untuk mengambil mobil-mobilan itu, tidak boleh seperti itu. Kita harus bersyukur, ya kan Mas? Iya, nggak boleh ambil barang bukan milik kita, menginginkan barang orang lain menjadi milik kita. Nggak boleh tamak juga ya, itu maksudnya kita lihat orang lain punya lebih, kita juga, waduh, enggak. Saya juga pingin seperti itu. Nggak boleh anak Rasul, kita nggak boleh tamak ya. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kita bersyukur apa yang sudah kita miliki. Bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari kita harus bersyukur. Itu tandanya anak Tuhan. Ya, Rasul. Yang selalu hidup bersyukur. Ya. Nah, ini Meme ada bersyukur nggak? Ada. Tiap hari saya bernyanyi memuji Tuhan, berdoa,
berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Wawa ada nggak? Ada loh, Sir. Aku bersyukur kalau hari ini bisa makan, aku bersyukur. Oh, pandai Wawa. Anak-anak Lose, ada bersyukur nggak untuk semua yang sudah Tuhan berikan? Harus ya, sampai hari ini pun kalau kita masih sehat, itu juga kebaikan Tuhan. Makanya kita harus bersyukur. Ya, kembali lagi bahwa anak-anak Lose, kita tidak boleh menginginkan barang yang bukan menjadi milik kita ya. Kalau barang itu milik orang lain ya kasih kembalikan orang lain punya ya. Kalau bukan kita tidak boleh mengambilnya ya. Itu di dalam hukum yang kelima sampai yang ke-10 mengatur bagaimana kita mengasihi sesama kita. Nah ada juga ya di dalam tadi hukum Taurat itu kan tertulis di dalam Keluaran. Itu kita perjanjian apa? Bapak tahu nggak? Ayo, Meme tahu nggak? Hah? Meme tahu nggak? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Nah ternyata di dalam yang tadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu di dalam Matius. Matius itu di dalam perjanjian apa? Ayo. Perjanjian baru loh, Sir. Iya, hebat Wawa. Ya, luar biasa kalau hari ini banyak jawabannya betul. Nanti kita kasih dia hadiah, oke? Nah, hebatnya Alkitab, tengok perjanjian lama dengan perjanjian baru ditulis dalam masa yang berbeda, tapi berkaitan erat, sangat erat. Nah, itu ya, Sir. Hebat buku ajaib kita ini, buku Alkitab ini. Makanya anak-anak Lose harus rajin baca-baca Alkitab ya di rumah ya. Oke ya, semuanya udah paham? Ya, jadi dihafal ya, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 itu. Bisa hafal sama-sama kita? Ayo. Bisa. Oke ya, sama-sama ya. Oke. Yuk, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Nah, itulah perintah Tuhan, dihafal ya anak Lause. Itu sangat penting untuk menjadi pedoman kehidupan kita. Penjelasan Lause cukup sampai di sini. Kita mau berdoa ya. Oke, yuk, Meme, kita berdoa yuk. Yuk, Tuhan terima kasih hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana Engkau mengatur cara kami mengasihi Engkau dan cara kami mengasihi sesama ya Tuhan. Biarlah selalu terpatri, tertanam di dalam hati kami, dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua anak-anak kami yang sudah mendengar ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh melekat di dalam hati pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sekarang Kita mau tutup loh, Sir. Iya. Hari ini kita mau berdoa ke Bapak kami Iya. dalam bahasa Mandarin. Mas. Mandarin, terus kita nyanyi ya. Iya. Tutup ya. Bapak terima kasih. Oke, yuk. Oke, yuk kita berdoa. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人。不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。Bapa, terima kasih kepada
Nah, minggu depan jangan lupa tetap jaga prokes ya. Apa saja jaga prokes kita? Pakai masker lah, Se. Iya, benar. Cuci tangan. Iya, benar. Apalagi ya? Jaga jarak. Iya, benar. Jaga jarak, makanya langsung nggak dekat. Gitu ya. Nggak boleh dekat-dekat ya. Jangan berada di tempat kerumunan. Oke, nah langsung. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.